Kita masuk berita anugerah Heidelberg Catechism minggu yang ke-10. Pertanyaannya adalah, apa itu pemeliharaan Allah? Jawabannya, kekuatan Allah yang maha kuasa dan yang hadir di segala tempat. Dengannya dia memelihara langit dan bumi, serta semua makhluk seakan-akan dengan tangannya sendiri dan memerintahnya. Sehingga daun dan rumput, hujan dan kemarau, masa kelimpahan dan kekurangan, makanan dan minuman, sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan, dan segala hal tidak menimpa kita secara kebetulan, tetapi datang dari tangan Bapa saja. Mari kita baca bersama ayat ini, Matius 10 ayat 29, 1, 2, 3. Bukankah burung pipit dijual namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Amin. Salah satu pergumulan terbesar manusia adalah keinginan untuk mengendalikan hidup. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok dan seringkali kita tidak menyukai hal itu. Karena kita lebih nyaman kalau semuanya bisa diprediksi. Makanya kita membuat rencana, menyusun target, menabung, menjaga kesehatan, dan memikirkan berbagai kemungkinan. Di satu sisi, semua itu sebenarnya baik. Tetapi tanpa sadar, kita mulai berharap bahwa semua itu dapat memberi kita satu hal, yaitu rasa aman. Dan masalahnya, hidup tidak pernah benar-benar bisa diprediksi. Mungkin hari ini kita baik-baik saja, mungkin besok tidak. Mungkin hari ini keluarga masih bersama, masih tertawa bersama. Mungkin besok bisa datang kabar yang tidak pernah kita bayangkan atau kita pikirkan terjadi. Dan setiap kali hidup berubah di luar rencana kita, pertanyaan yang muncul cenderung sama. Kenapa bisa begini? Kenapa sekarang? Dan kenapa harus aku? Dan setiap kali itu terjadi, mungkin kita tidak mengucapkannya, tetapi jauh di dalam hati kita sedang berkata, seharusnya hidupku tidak berjalan seperti ini. Dan kalau ditanya mengapa itu terjadi, karena kita cenderung berpikir bahwa selama kita sudah berusaha dengan baik, maka hidup kita juga seharusnya berjalan dengan baik. Kita sering merasa seolah-olah hidup kita ini ada di tangan kita. Kita terus berusaha mengatur semuanya. Dan bukan berarti usaha itu tidak penting. Tetapi justru disinilah dosa bekerja dengan sangat halus. Masalah terbesar kita bukan karena kita tidak bisa mengendalikan hidup. Tetapi kita terus berusaha mengambil kendali yang sejak awal memang tidak pernah Allah berikan kepada kita. Dan dosa tidak selalu membuat kita meninggalkan Tuhan. Tetapi dosa seringkali membuat kita mencari rasa aman di luar Tuhan. Kita menjadikan pekerjaan, kesehatan, uang, atau rencana hidup kita yang kita rancang dengan sempurna sebagai tempat bergantung. Padahal semuanya itu adalah anugerah, bukan penyelamat kita. Karena itu, katekismus hari ini mengingatkan kita, hidup tidak berjalan dengan sendirinya. Dan hidup itu dipelihara oleh Allah. Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang. Sehingga kita dapat mengerti hari ini, Allah terus bekerja, terus menopang, dan terus memelihara. Kita dapat melihat bahwa Allah terus memelihara dan menjaga alam dan seluruh ciptaan tetap berjalan dalam tatanannya. Dan bahkan Yesus berkata juga bahwa
seekor burung pipit pun tidak jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Kalau burung pipit saja dipelihara oleh Allah, apalagi kita anak-anaknya. Kan tetapi ini bukan berarti hidup akan selalu mudah. Tetap ada sakit, ada kehilangan, ada doa yang belum dijawab, tetapi tidak ada satupun yang terjadi di luar tangan Bapa. Lalu bagaimana kita tahu bahwa tangan itu adalah tangan yang baik? Dan inilah kabar baiknya. Jawabannya bukan pada hidup kita yang selalu baik, tetapi jawabannya ada dalam karya Kristus. Di salib kita melihat bahwa Allah tidak menjaga jarak dari penderitaan manusia. Dia masuk ke dalamnya. Dan Yesus mengalami penolakan, penderitaan, kematian bahkan. Dan itu semua bukan karena Bapa kehilangan kendali. Tetapi justru melalui jalan itulah Allah sedang mengerjakan keselamatan bagi kita. Kalau Allah sanggup membawa keselamatan melalui peristiwa yang tampaknya paling gelap, bukankah Dia juga sanggup bekerja melalui bagian-bagian hidup yang hari ini kita belum mengerti? Dan mungkin hari ini kita masih membawa banyak pertanyaan. Doa yang belum dijawab, rasa kehilangan, mungkin sakit hati, atau pergumulan yang terasa tidak habis-habisnya, terasa begitu panjang, endless. Tetapi Alkitab tidak selalu menjawab mengapa. Alkitab memperkenalkan kepada kita. Bukan hanya selalu memberitahu mengapa alasan dibalik setiap peristiwa. Tetapi Alkitab memperkenalkan kepada kita pribadi yang memegang setiap peristiwa. Dan seringkali itulah yang lebih kita butuhkan. Karena pada akhirnya damai sejahtera bukan datang ketika kita berhasil mengendalikan hidup. Tetapi damai datang ketika kita berhenti menuntut kendali yang memang tidak pernah kita miliki. Dan mulai mempercayakannya kepada Allah. Dan ini bukan sebuah janji bahwa hidup akan selalu mudah. Melainkan kepastian bahwa tidak ada satu hari pun dalam hidup orang percaya yang berjalan di luar tangan Bapa. Dan tangan yang memegang kita hari ini adalah tangan yang sama yang rela terluka di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Karena itu pengharapan kita bukanlah bahwa besok pasti lebih mudah. Tapi pengharapan kita adalah bahwa apapun yang terjadi besok, mau baik, mau buruk, Kristus tetap memegang kita. Soli Deo Gloria, mari kita berdoa.